Bismillahirrahmanirrahim. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan taufik Allah di pagi yang penuh keberkahan ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita terhadap materi-materi yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan membacakan satu hadis disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kafaratun man jama'a imra'atahu fi Ramadan. Hadis ini akan menjelaskan tentang hukum orang yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Seperti apa hendaknya kafarat besar yang harus dia bayar ketika dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Bersama kita hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih Bukhari Muslim radhiyallahu ta'ala anhu qala: Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Suatu ketika kami bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama orang saleh, bersama ahli ilmu, tidak pernah terlepas dari kebaikan dan faedah. Kita bisa membayangkan Abu Hurairah yang duduk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang laki-laki. Maka Rasul mengatakan, kabai'ul misk, duduk dengan orang saleh itu bagaikan duduk dengan orang yang menjual minyak wangi. Wa illam yahdi ilaika tajid minhu rihan tayyiban. Kalau tidak dapat hadiah dari minyak wanginya, setidaknya engkau, kata baginda Rasul, mendapatkan bau yang wangi yang keluar dari badan dan tubuhnya. Abu Hurairah duduk bersama baginda Rasul suatu ketika, rupanya mendapatkan satu kejadian, didatangi oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah. Hadis ini saking agungnya, beberapa para ulama mengeluarkan 1001 faedah dari hadis yang akan kita bacakan. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar mengatakan, adraka syuyukhi man akhraja lahu 1001 faedah. Aku mendapatkan beberapa orang guru, dan guruku pernah mendapatkan para masyayikh, para gurunya yang mengeluarkan 1001 faedah dari hadis Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. 1001 faedah. Para ulama merincikan tidak terlepas dari faedah hukum, faedah fikih, faedah tarbiyah pendidikan, faedah sosial, ya, kemasyarakatan. Ini hadis ini mencakup 1001 faedah. Sebagian mereka mengatakan itu ucapan dari Imam Hafidh Al-Iraqi. Datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan di sini siapa laki-lakinya. Tapi kalau kita perhatikan, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, pengarang kitab Umdatul Ahkam, beliau mengatakan laki-laki itu Sulaiman ibn Saleh Al-Bayadhi. Rupanya kalau kita perhatikan, beliau sedikit terpengaruhi dengan kisah yang kedua. Ada dua kisah yang hampir serupa. Kisah yang kedua itu Sulaiman ibn Saleh Al-Bayadhi. Tapi kisah yang pertama ini yang jelas para ulama, para ahli hadis belum mengetahui siapa sosok laki-laki yang datang kepada baginda Rasul. Dia seorang laki-laki yang fakir, datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Halaktu, celaka aku. Ini kesadaran yang paling penting jemaah. Membuat salah siapapun barangkali akan melakukan kesalahan, tapi kesadaran setelah melakukan kesalahan, keinginan untuk memperbaiki diri setelah kesalahan, datang kepada baginda Rasul, dia mengatakan halaktu ya Rasulullah. Dalam satu riwayat dia mengatakan wailun li,
Al-Wail, satu wadi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, yang ada di dalam neraka Jahannam. Satu lembah yang ada di neraka Jahannam. Wailun li, celaka aku. Wa yaltimu khaddahu, dia memukul-mukul pipinya. Wa yashuqqu sadrahu, ini satu ibarat dulu orang Arab di masa jahiliyah. Ketika ada sesuatu penyesalan yang luar biasa, penyesalan itu diekspresikan bukan cuma dengan ucapan tapi juga dengan tindakan. Wailul li, celaka aku. Kemudian dia pukul pipinya, dia pukul dadanya. Dalam urusan duniawi tidak boleh. Datang musibah tiba-tiba anda pukul, tidak boleh. Dalam urusan ukhrawi para ulama mengatakan boleh. Urusan akhirat anda celaka boleh. Tapi urusan anda sedikit rezeki kemudian anda mengeluh-ngeluh, memukul-mukul dada, tidak boleh. Ini termasuk ke dalam al-faza' yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam urusan ukhrawi, dia datang, ya Rasulullah, celaka aku. Wailul li, yulattimu khaddahu wa sadrahu wa syakka sadrahu. Syakka sadr artinya kalau dia punya baju dia buka seperti ini, dia pukul-pukul, celaka aku ya Rasulullah. Dalam riwayat hadis Aisyah, ihtaraqtu, aku sudah terbakar. Ini perbedaan kita dengan generasi di zaman baginda Rasul. Salah, menyadari kesalahan dan sangat menyesalinya. Kita perhatikan baginda Rasul ketika datang orang ingin bertaubat, datang orang ingin memperbaiki dirinya, tidak keluar darinya kecuali ucapan-ucapan yang baik. Rasul Ma'allim, guru yang terbaik. Kalau kita barangkali kita akan mencemoohnya, nyeka mekarat baru minta ustaz, keluar kadang-kala kalimat semikian. Pegat punya galang, watika mekarat, mana ustaz? Rasul tidak pernah demikian. Celaka aku. Wa ma ahlaka, apa yang menjadikan engkau celaka? Bahkan di penghujung hadis baginda Rasul tersenyum. Mau cari guru seperti Rasul tidak kita dapatkan, tapi kita sebagai guru bisa menteladani nilai-nilai tarbiyah yang diwariskan oleh baginda Rasul. Wa ma ahlaka, apa yang menjadikan engkau celaka? Orang itu mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan, di siang Ramadan rupanya aku menggauli istriku. Ini kira-kira kalau muncul pertanyaan, orang ini tahu tidak kalau haram membatalkan puasa menggauli istri di siang Ramadan? Imam Ahmad mengatakan tidak tahu. Maka beliau mengatakan walaupun dalam kondisi lupa, kalau menggauli istri tetap harus bayar kafarah. Ini sulit kalau dalam kondisi lupa, apalagi di awal-awal Ramadan. Imam Ahmad mengatakan tidak tahu. Kalau kita rincikan hadisnya, kelihatannya dia tahu. Maka dia mengatakan halaktu ya Rasulullah, celaka aku. Ataupun kemungkinan yang kedua, dia tidak tahu, kemudian dia menceritakan kepada orang lain yang memberikan tahu, kamu sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, hendaknya engkau bertobat, pergi menjumpai baginda Rasul. Ada masalah, cari ahli ilmu. Jangan dipendam sendiri kemudian pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupa. Cari ahli ilmu. Datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ahlaka? Qal waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Bahasa kinayah yang digunakan dalam bentuk majaz. Aku jatuh kepada istriku di siang bulan Ramadan. Jatuh ini artinya menggauli istriku. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan, selama anda mencumbui, anda menciumnya, tidak ada masalah dalam kondisi anda sudah tua. Kalau dalam kondisi anda masih muda, kita punya hadis Yasir yang mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memakruhkan. Kalau masih muda makruh. Kalau sudah tua silahkan. Ditanyakan kepada Rasul, kenapa demikian ya Rasulullah? Fa inna syaikha amlaka li nafsihi, karena yang sudah tua itu bisa menahan dirinya. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, menggembala binatang ternak dekat tanah yang diharamkan, dekat kebun yang diharamkan, pasti akan terjerumus ke dalamnya. Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Tidak ada sedikit pun ucapan dari baginda Rasul yang menunjukkan kebencian. Kenapa anda lakukan? Kenapa itu? Kenapa itu? Itu sudah selesai. Dia sudah melakukan.
Kenapa kita sulitkan dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka tidak mau mendatangi ahli ilmu ketika ada masalah? Jangan sulitkan. Selama yang dilakukan itu bukan kemaksiatan yang diwajibkan hudud, ada hadnya, ada ancamannya. Kalau orang tiba-tiba datang, Anda sebagai qadhi dan hakim, dia mengatakan aku sudah berzina, itu hudud, Anda harus tegakkan hukumannya. Tapi menggauli istri di siang Ramadan termasuk dosa besar, tapi kita bisa bertobat dan membayar kafarat dan mengqadha di lainnya. Ini orang ini datang kepada baginda Rasul mengatakan, celaka aku ya Rasulullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa engkau celaka? Karena aku menggauli istriku di siang Ramadan. Faqan hal tajidu ma ta'tatiku raqabatan. Apa kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Itu secara urutan, tidak bisa kita memilih. Kalau sulit yang pertama tidak mampu, baru beranjak ke yang kedua. Kafaratnya, kafarat besarnya, apa kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Dia mengatakan, la ya Rasulullah. Orang fakir, untuk makanan sendiri sulit, bagaimana dia menghidupi seorang budak? Tak ada ya Rasulullah. Jadi hukumnya pertamanya tetap budak, walaupun orangnya punya banyak budak. Dulu saya teringat satu qadhi di Andalusia, ketika seorang raja yang punya nafsu besar, dia setiap hari terjerumus untuk menggauli wanita-wanitanya, raja Andalusia. Kemudian raja ini mencari fatwa kepada seorang qadhi di Andalusia, dan qadhi itu mengatakan wajib kafarat bagi anda puasa 2 bulan secara berturut-turut. Padahal urutannya merdekakan budak, kalau tidak mampu puasa 2 bulan. Ditanyakan kepada qadhi tersebut, kenapa anda berfatwa wajib berpuasa 2 bulan? Dia raja, punya ribuan budak. Kalau memerdekakan budak setiap hari dia menggauli istrinya, 1 dimerdekakan. Ini ketika logika berbicara dalam syariat. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan kita berpikir dia banyak budak, naik lompat ke yang kedua biar efek jerah. Tak boleh. Tetap secara urutan syar'i, tetap syar'i, jangan dilogikakan. Maka para ulama mengatakan mencela dalam bait-bait syairnya terhadap fatwa qadhi Andalusia tersebut. Ini dicatat dalam bait-bait syair celaan para ulama, ini qadhi yang tidak memahami hukum. Ini bukan takhyir, bukan pilihan, tapi ini tertib secara urutan. Tetap yang pertama budak. Kalau anda punya budak yang bisa anda merdekakan budak, ataupun anda punya uang untuk membeli budak dan anda merdekakan, beli budak dan merdekakan. Dari mana kita dapat budak? Cari ke Afrika Tengah, Afrika Utara, Afrika Selatan, sebagian negaranya masih memiliki budak. Cari. Kalau punya kemampuan, wajib kita mencari. Pernah didatangi Syekh Ibn Baz bertanya tentang hukum orang menggauli istrinya di siang Ramadan. Beliau mengatakan, bagi anda harus memerdekakan budak. Di mana saya dapatkan? Pergi ke Mauritania. Beliau berangkat dengan kapasitas punya uang yang banyak, berangkat ke Mauritania, dapat budak, baru dimerdekakan. Budak, madhab mayoritas para ulama harus budak muslimah, kecuali madhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan apapun budak walaupun bukan muslimah. Atiku raqabah, raqabah di sini tidak disebutkan budak-budak apa, tapi kita punya ayat-ayat yang lain dalam hukum membunuh seseorang, kita harus memerdekakan budak muslimah. Jadi hadis ayat budak muslimah ini akan mengikat budak yang tidak disebutkan harus muslim ataupun bukan. Harus muslim. Untuk apa kita merdekakan budak? Selama budak itu kafir, dan perbudakan itu efek dari kekufuran. Karena dalam syariat kita perbudakan itu efek dari kekufuran. Selama masih ada kekufuran, sepatutnya masih ada perbudakan. Ini yang menariknya sekarang, kekufuran itu masih ada dan merajalela, perbudakan sudah dihapus. Padahal itu efek dari kekufuran. Kita tidak melakukan jihad kecuali ketika mereka kufur. Ketika mereka kufur, efeknya akan terjadi perbudakan. Merdekakan budak muslimah. Ini karena hukumnya satu walaupun sebabnya beda.
Hukum satu sebab beda tetap harus kita kaitkan. A'tiqu raqabah, apakah engkau punya budak yang bisa engkau merdekakan? La. Jadi Rasul di sini cuma bertanya kepada dia dan melihat keterus-terangan dan kejujurannya dia. Beliau tidak mengirim utusan untuk mencari, coba lihat rumahnya, ada tidak budak di rumahnya. Tidak perlu. Cukup bertanya, Anda punya budak? Saya tidak punya ya Rasulullah. Qal fahal tastati' an tasumu syahrain mutatabi'in? Kalau engkau tidak punya budak, apa engkau sanggup berpuasa 2 bulan secara berurutan? Ini secara berurutan. Kalau tidak berurutan harus ulang lagi secara berurutan. Ini dosa besar. Menggauli istri di siang Ramadan. Secara berurutan, 2 bulan secara berurutan. Rupanya dalam satu riwayat lelaki itu mengatakan hal lakitu malakitu illa min ajli siyam. Kenapa saya terjerumus ke dalam dosa ini kecuali karena saya berpuasa. Tiba-tiba Anda menyuruh saya berpuasa 2 bulan lagi. 1 hari saya tidak sanggup, Anda suruh 2 bulan. 1 bulan yang wajib tidak sanggup, Anda suruh 2 bulan. Hal lakitu malakitu illa min ajli siyam. Apakah aku terjerumus ke dalam dosa ini melainkan karena puasa? Artinya ada sebagian orang yang punya nafsu yang tinggi, dia harus betul-betul bisa menjaga diri. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah. Maka para ulama mengambil dari hadis ini, yang punya nafsu tinggi itu boleh beranjak ke yang ketiga. Jadi kafaratnya bukan puasa 2 bulan, tapi turun langsung. Kalau Anda memang tidak sanggup menahan diri, tidak mungkin 2 bulan langsung turun ke kafarat yang ketiga. Hal lakitu ma lakitu illa min ajli siyam. Apakah yang menjerumuskanku ke dalam dosa ini melainkan puasa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum, kemudian beliau bertanya, hal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Apakah engkau punya nafkah yang bisa engkau berikan makan untuk 60 orang miskin? Punya enggak uang untuk 60 orang miskin? Qala la. Ya Rasulullah, tidak ada. Bahkan dalam riwayat beliau mengatakan di penghujung hadis, ma baina hafatay Madinah, antara 2 pembatas itu, utara dan shimal dan selatannya Madinah, tidak ada rumah yang paling fakir melainkan rumahku. Jadi mendakwakan kefakiran dan miskin itu tidak perlu saksi. Jangan Anda miskin, kasih. Datang orang ke masjid mengatakan saya fakir, saya miskin, kasih. Tidak perlu saya, mana saksinya, mana surat kesyiknya, mana ininya, itu tidak perlu. Karena hukum asalnya Muslim itu terpercaya. Ataupun Anda sumpahkan, kalau Anda fakir, saya doakan supaya Anda betul-betul fakir. Ini mana ada orang mau mengambil zakat? Ada masjid yang menceritakan, Ustaz, kami ketika datang orang itu mengatakan kami mau ambil zakat fitrah, kami tanyakan, Anda fakir? Dia mengatakan, saya fakir. Kemudian kami sumpahkan, kalau Anda tidak fakir, supaya Allah jadikan Anda fakir. Jangan. Kalau demikian kita buat, tidak ada orang yang mau mengambil zakat fitrah. Anda mendakwakan fakir, Anda fakir, fakir. Yang paling tahu tentang kondisinya, dirinya sendiri. Maka Rasul bertanya, hal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Apa engkau punya makanan yang bisa engkau berikan makan untuk 60 orang miskin? Beliau mengatakan, tidak ada antara ini utara dan selatan Madinah rumah yang paling fakir melainkan rumahku. Yang sepatutnya dikasih makan itu aku. Itu seolah-olah beliau mengatakan demikian. Kemudian Rasul jalas, qala la, summa jalas. Ini penting kita perhatikan di sini. Anda tidak mampu membayar kafarat, itu tidak menggugurkan kafarat. Tiga-tiganya tidak mampu, Rasul tidak mengatakan kalau demikian Anda pulang saja. Tapi Rasul duduk. Fikir ini solusinya seperti apa ini? Puasa tidak sanggup, budak tidak punya, memberi makan 60 orang miskin apalagi. Rasul duduk, summa jalas, fa utiya an-nabi bi'arakin fihi tamrun, dan tiba-tiba datang orang membayar zakat. Zakat kurma, diberikan kurma kepada baginda Rasul dalam porsi yang besar. Cukup bahkan melebihi untuk memberi makan 60 orang miskin. Ini kita perhatikan, boleh orang lain membayar kafarat untuk kita
selama dia tahu yang dia keluarkan itu untuk kafarat si fulan. Karena membayar kafarat itu butuh niat, tidak bisa dengan cuma-cuma dia bayar tanpa niat. Dia harus membayar untuk kita, boleh. Anda tidak mampu, tiba-tiba ada famili Anda mengatakan saya yang membayar kafarat, boleh. Fa'utiya Nabi SAW bi'arakin fihi tamrun. Rupanya didatangi kepada baginda Rasul arak al-miktal, itu satu tempat yang dikhususkan untuk membawa kurma. Datang kepada baginda Rasul, faqala tasaddaq bihadza. Rasul mengatakan, ambil kurma ini, berikan sedekah untuk orang-orang fakir 60 orang. Bagi 60 orang. Ini makanan untuk mereka, sedekah terhadap kafaratmu. Ini hukum asalnya kalau kita punya baitul mal. Baitul mal itu ketika kita tidak mampu yang membayar kafarat kita. Jadi kafarat dibayar oleh baitul mal ketika kita tidak mampu. Para ulama di sini berselisih ketika sudah dibayar oleh orang lain, apakah sudah jatuh, sudah gugur hukum kafarat bagi kita? Jumhur mengatakan tidak gugur. Tapi kalau kita perhatikan zahirul hadis, kalau sudah dibayar oleh orang lain itu sudah gugur. Kita cukup dengan mengqadha puasa yang tinggal. Ini zahir hadis. Kalau sudah dibayar sudah gugur. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa saya sedekahkan? A'ala afkari minni, apakah untuk orang yang lebih fakir dibandingkan aku?" Anda bisa bayangkan orang datang dalam kondisi mengeluh, kemudian dia dalam kondisi gundah, sedih, dia sudah melakukan kemaksiatan, tiba-tiba berani di hadapan baginda Rasul mengatakan, ini sedekah untukku saja. Kira-kira seperti apa akhlaknya baginda Rasul? Akhlaknya baginda Rasul, kenapa dia berani untuk meminta, ini untukku saja ya Rasulullah? Kalau dari pertama sudah bermuka masam, tidak mungkin dia mengatakan, ya Rasulullah ini sedekah untukku. Beliau akhlak baginda Rasul, melihat ini Rasul, Masya Allah, gampang orangnya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah sedekah ini aku sedekahkan untuk orang yang lebih fakir dariku? Kalau untuk orang lebih fakir enggak ada. Jadi beliau berani untuk meminta kepada baginda Rasul. Fama baina labatayhi ahlu baitin ahwaju ilaihi minni. Ini penduduk kota Madinah, tidak ada yang lebih butuh kurma ini dibandingkan aku. Artinya kondisi beliau bukan cuma terjerumus ke dalam kemaksiatan, ada kondisi ekonomi yang lemah di rumahnya. Yang paling butuh ini aku. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat anyabuhu. Baginda Rasul ketawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya, gigi taringnya, anjab. Jadi ketawa baginda Rasul, dan ketawanya dengan sedikit ketawa yang lebar sehingga kelihatan gigi taringnya baginda Rasul SAW. Ketawa. Ini orang datang dalam kondisi tadi sedih, tadi sudah luar biasa, tiba-tiba dia pulang bahkan mendapatkan sedekah. Dia dalam kondisi mengeluh kondisinya, tiba-tiba dia pulang dengan membawa makanan untuk anak istrinya. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat anyabuhu, summa qala idhhab fa at'imhu ahlak. Pulanglah dirimu, maka berikan makanan ini untuk keluargamu. Pulang, coknya makanan, berikan untuk keluarga. At'im ahlak. Ini Rasulullah. Hadis ini kalau kita uraikan 1001 faedah. Hukum berbagai macam dalam sisi tarbiyah, dalam sisi pendidikan yang diterapkan oleh baginda Rasul, dalam sisi sosial, dalam sisi fikih yang para ulama mengeluarkan ratusan hukum dari hadis yang kita bacakan. Setidaknya kita menyimpulkan beberapa yang disebutkan oleh pengarang kitab kita di sini. Beliau mengatakan, anna man irtakaba ma'siyatan la hadda fihi wa jaa'a mustaftiyan ta'iban la yalzam ta'dziruhu. Orang yang datang mencari fatwa dalam kondisi melakukan kemaksiatan yang tidak diwajibkan had, maka tidak boleh untuk qadhi hakim mentakzirnya. Jadi tidak boleh dihukumi baik secara lisan ataupun dengan tindakan. Jangan hukumi mereka. Datang tobat, selesai. Kecuali kalau dia melakukan kemaksiatan, di situ ada had. Kita harus, kalau kita qadhi, kalau kita hakim, kita harus memutuskan untuk dihukumi secara had. Hadisnya banyak. Datang wanita kepada baginda Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah berzina. Rasul tidak bertanya dengan siapa engkau berzina.
Kalau aku sudah berzina, dengan siapa engkau berzina? Supaya dua-duanya dapat. Itu tidak penting bagi baginda Rasul. Yang penting syariat ini terjalankan, bukan hudud ditegakkan. Jadi hudud itu bukan nomor satu. Ya, nomor satu syariatnya harus ditegakkan. Maka Rasul bertanya, apakah engkau dalam kondisi hamil, dalam kondisi ini, dalam kondisi itu? Syariat ini mudah jamaah. Wujub al-kafarah kubra ala man jama'a fi nahari Ramadan. Diwajibkan kafarat besar untuk orang yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Jawaz al-akli min ta'amil kafarah liman wajabat alaih in kana mu'siran. Boleh orang yang wajib baginya kafarat ketika dia tidak mampu dalam kesulitan untuk memakan dari kafarat yang diberikan untuknya. Kita lihat di sini, dan di sini kita dapatkan hukum kalau sudah dibayar untuk kita tidak perlu membayar lagi. Jadi bukan seperti fatwanya Imam Ahmad yang mengatakan walaupun sudah dibayar tetap kita harus membayar lagi. Karena dalam hadis ini tidak ada sedikit pun petunjuk dari baginda Rasul, engkau pulang nanti ketika engkau mudah bayar lagi kafaratnya. Yang jelas baginda Rasul mengatakan ambil sedekahnya, pulang berikan makanan untuk keluargamu. Ini menggauli di siang Ramadan. Menggauli di malam hari, kemudian muncul terbitnya fajar, Anda masih dalam kondisi junub, tidak membatalkan puasa. Ini hadis selanjutnya. Rupanya dulu di masa para sahabat setelah peninggalan baginda Rasul, para sahabat itu terbagi dua kelompok. Ada yang mengatakan kalau Anda masuk fajar masih dalam kondisi junub belum mandi, Anda tidak boleh berpuasa, Anda harus menahan diri, tapi tidak boleh, bukan berhukum puasa, menahan diri untuk pentakziman bulan Ramadan, Anda harus mengqadha di lain waktu. Itu fatwanya Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah di mana-mana di kajian beliau ketika itu mengatakan yang bangun fajar, masuk waktu salat fajar, dia belum mandi junub, dia tidak diperbolehkan untuk puasa. Rupanya fatwa Abu Hurairah ini didengar oleh para istri-istri baginda Rasul. Aisyah mengecam mengatakan bagaimana bisa Abu Hurairah itu berfatwa selain dengan petunjuk baginda Rasul. Karena yang paling tahu tentang kondisi rumahnya baginda Rasul itu istrinya. Kita bisa membayangkan kalau baginda Rasul tidak punya istri seperti apa. Hampir 40 sekian persen hukum syar'i kita tidak pernah mendapatkan. Maka fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharin ala sairi ta'am. Kelebihan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain itu bagaikan keutamaan sarid, bubur daging yang paling digemari oleh orang Arab dibandingkan makanan-makanan yang lain. Dengan mereka kita mendapatkan pengetahuan. Aisyah mengatakan bagaimana Abu Hurairah bisa berfatwa dengan fatwa yang menyisihi petunjuk baginda Rasul. Ummu Salamah juga mengatakan demikian. Mereka meriwayatkan dari baginda Rasul, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in summa yaktasilu wa yasumu. Kadang-kala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan terjadi sekali untuk baginda Rasul. Kadang-kala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun pagi dalam kondisi junub. Artinya belum mandi hadas, belum mandi besar. Min jima'in, karena jima' di malam hari, menggauli istrinya di malam hari. Dalam satu riwayat dikuatkan min ghairi ihtilamin, bukan keluar maninya karena mimpi. Ini karena jima', karena menggauli istrinya. Summa yaktasilu wa yasum, kemudian pagi sudah masuk, beliau langsung mandi, kemudian beliau melanjutkan puasa. Ini tidak ada patokan Anda harus suci untuk masuk bulan, untuk masuk kondisi berpuasa. Junub, masuk salat fajar, Anda mandi masih dalam kondisi junub, Anda mandi kemudian lakukan salat dan lanjutkan puasa, boleh. Dan ini hukumnya. Dan bagi kita perempuan bisa kita analogikan untuk kondisi haid. Malam hari rupanya masih dalam kondisi haid, mendekati fajar, haidnya sudah terangkat, sudah bersih, kita belum mandi, fajarnya sudah masuk, itu tidak menghalangi Anda melanjutkan puasa. Jadi jangan Anda katakan saya belum mandi artinya belum suci, saya tidak bisa berpuasa. Puasa, mandi, lakukan salat fajar dan lanjutkan puasa saja. Wala yaqdi, dalam satu riwayat dikuatkan wala yaqdi, dan baginda Rasul tidak mengqadanya.
Artinya puasanya sah, sahih dan tidak perlu untuk mengqadha. Ini jima' di malam hari. Ayatnya jelas 186 Al-Baqarah setelah ayat Ramadan. Uhillat lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Boleh kalian di malam Ramadan itu untuk melakukan rafas. Rafas para ulama menafsirkan dengan jima', menggauli isteri-isteri kalian di malam Ramadan. Di awal-awal Islam 1 bulan penuh tidak boleh menggauli isteri. Itu di awal Islam. Siang tidak boleh, malam tidak boleh. Kemudian turun firman Allah, uhillat lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dimudahkan untuk kalian di malam Ramadan kalian untuk menggauli isteri kalian. Ini selama mimpi di siang hari itu tidak membatalkan. Mimpi dan keluar maninya tidak membatalkan. Tapi anda berfikir terus tentang wanita atau melihat gambar-gambar yang haram, kemudian maaf cakap mengeluarkan mani, membatalkan. Ada unsur kesengajaan. Mimpi tidur tiba-tiba keluar, itu tidak membatalkan. Lanjutkan. Maka di dalam hadis ini dikuatkan min ghairi ihtilamin, bukan dalam kondisi bermimpi. Ini wallahu taala alam bisawab.